Shalom. Pada video kali ini masih akan membahas tentang bab 2, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Di situ dapat kalian lihat di buku paket halaman 36 ada peta konsep bagan, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, akan membahas tentang kedudukan dan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya ada makna dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Pada buku paketnya juga pada halaman 38 bagian A jelas di situ apabila kalian membaca bagian A, kedudukan dan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah itu ada kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar dan hubungan alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada halaman 47 bagian B ada makna dan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ tercantum pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagainya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang pertama, makna Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang makna Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum nasional. Yang berikut ada konstitusi sebagai hukum dasar. Bagi negara Indonesia, untuk pengertian konstitusi ditemukan istilah hukum yang lain, yaitu Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar. Konstitusi dapat diartikan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi dan menjadi sumber hukum bagi segala peraturan yang berlaku. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dapat pula tidak tertulis yang disebut konvensi. Dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma-norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktik penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah Undang-Undang Dasar. Sebagai hukum dasar, perumusan isi Undang-Undang Dasar disusun secara sistematis mulai dari prinsip-prinsip yang bersifat umum dan mendasar, kemudian dilanjutkan dengan perumusan prinsip-prinsip kekuasaan dalam setiap cabangnya yang disusun secara berurutan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum utama. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut, artinya negara wajib menjunjung tinggi hukum. Semua peraturan tersebut haruslah bersumber kepada sumber hukum tertinggi yang ada di negara Indonesia. Sekarang, tahukah kamu apa yang menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia?
Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum tertinggi di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan acuan dalam pembuatan undang-undang yang ada di bawahnya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali. Terjadinya amandemen tersebut menyebabkan perubahan pada susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuan dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM atau hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, keberadaan negara demokrasi dan negara hukum, serta hal lain yang menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, konstitusi di Indonesia. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali, yaitu konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 itu pada tahun 1945. Konstitusi yang kedua yaitu Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, di mana negara Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Dasar sementara, yaitu pada tahun 1950. Setelah itu kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sampai sekarang. Yang berikutnya bagian kedua ada fungsi kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Yang kedua yaitu membagi kekuasaan dalam negara. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok atau kaidah negara yang bersifat fundamental, mempunyai kedudukan yang tetap dan melekat bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berarti membubarkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 atau batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memuat pasal-pasal yang menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Bagian ketiga ada kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Terbagi 3, yang pertama ada undang-undang. Makna undang-undang dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia adalah peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibentuk oleh
DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Hal ini sesuai Pasal 20 Ayat 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau biasa disebut dengan Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Hal ini sejalan Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa dalam hal ihwal atau kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dalam sistem hukum nasional adalah sederajat dengan undang-undang. Akan tetapi, Perpu jangka waktunya terbatas atau sementara, sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada DPR, yaitu persidangan berikutnya. Apabila Perpu itu disetujui oleh DPR, akan dijadikan undang-undang. Adapun apabila Perpu itu tidak disetujui oleh DPR, akan dicabut. Oke, demikian penjelasan singkat dari Miss. Miss harap kalian dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan, bisa langsung mengajukan di chat pribadi atau di WA. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.